Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nur Mahmudah, NIM E 2019-1132 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Di video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta memuaskannya. Lalu apa definisi dari ekonomi Islam itu sendiri? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta cara memuaskannya untuk tujuan falah yang berdasarkan prinsip Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di sini yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya, yaitu terdapat falah, kebahagiaan lahir dan batin yang berdasarkan prinsip Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Setelah kita mengetahui apa definisi dari ekonomi Islam, lalu bagaimana letak perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis? Nah, kita akan membahas letak perbedaan ekonomi Islam dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang pertama dari segi aspek sumber. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, aspek kompetisi. Ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Yang ketiga, tentang pengakuan kepemilikan. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu maupun umum secara nisbi. Yang keempat, mengenai tentang aspek sifat kesejahteraan. Sifat kesejahteraan ekonomi Islam dirasakan pada rohani dan jasmani. Yang terakhir, mekanisme pasar. Ekonomi Islam bekerja menurut masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, kita akan mengetahui letak perbedaan dari ekonomi kapitalis. Yang pertama, menurut sumber. Sumber ekonomi kapitalis hanya pada pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi, usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan. Ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individu secara bebas. Yang keempat, sifat kesejahteraan ekonomi kapitalis itu hanya berada pada jasmani saja. Dan yang terakhir tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar ekonomi kapitalis itu bekerja sendiri. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui letak perbedaan ekonomi sosialis. Dari segi sumber, ekonomi sosialis bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia sama seperti ekonomi kapitalis tadi. Yang kedua, kompetisi. Ekonomi sosialis itu tidak ada persaingan dan tidak ada mekanisme pasar. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan. Ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan secara individu, namun alat produksi itu dimiliki secara umum. Yang keempat, sifat kesejahteraan dari ekonomi sosialis itu hanya berada di jasmani saja. Yang terakhir mengenai mekanisme pasar, ekonomi sosialis itu mekanisme pasarnya melalui perencanaan pusat oleh pemerintah. Di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, tentang al-asyidik dan amanah, yaitu kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, pengakuan hak milik individu dan umum. Yang keempat itu al-adalah, yaitu keadilan. Yang kelima adalah tawazun, keseimbangan. Dan yang terakhir adalah ta'awun, yaitu tolong menolong. Lanjut, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Apa sih prinsip-prinsip ekonomi Islam itu? Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah tak bebas dari maghrib. Apa maghrib itu? Maghrib adalah singkatan dari maisir, yaitu judi, gharar, yaitu penipuan, dan riba. Riba sendiri adalah tambahan. Riba di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Apa itu riba nasi'ah? Riba fadl adalah tambahan yang diisyaratkan dalam penukaran barang yang sejenis. Lalu riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam ini terikat pada akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang ketiga adalah harta itu kepunyaan Allah dan manusia itu sebagai khilafah. Yang keempat, mengenai keseimbangan dan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Yang kelima adalah keseimbangan kerohanian dan kebendaan. Yang keenam mengenai bimbingan konsumsi. Yang ketujuh tentang petunjuk investasi, dan yang terakhir adalah zakat. Demikian pemaparan dari saya mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.